Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi dengan judul ekologi. Tidak ada satu makhluk hidup pun di bumi ini yang dapat hidup sendiri, terasing atau terpisah dari makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup saling membutuhkan, berhubungan dan mempengaruhi langsung atau tidak langsung. Tidak hanya dengan sesama makhluk hidup juga membutuhkan, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Itulah salah satu bukti lain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Hubungan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya serta makhluk hidup dengan lingkungannya ini akan kita pelajari dalam ilmu atau bidang ilmu ekologi. Nah, ekologi ini merupakan kajian yang sangat kompleks sehingga pemahaman kita tentang keanekaragaman hayati, bakteri, protista, fungi, tumbuhan, dan hewan ini sangat dibutuhkan. Selain itu, pengetahuan tentang unsur dan senyawa kimia, pH, suhu, tekanan udara, serta kelembapan juga dibutuhkan untuk mempelajari materi ekologi ini. Ekologi bisa juga diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang akan membahas atau mempelajari tentang ekosistem. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ekosistem ini adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem ini bisa juga disebut dengan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan hidup maupun tak hidup. Nah, dalam ilmu ekologi, ekosistem merupakan satuan fungsional yang paling dasar. Jadi ekosistem itu sendiri ini tersusun atas satuan-satuan yang disebut dengan makhluk-makhluk hidup. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem ini bisa juga diistilahkan dengan tingkatan organisasi kehidupan. Ini dimulai dari tingkat individu, populasi, komunitas, ekosistem, biom, dan puncak tertingginya adalah biosfer. Tingkat ekosistem yang paling dasar ini dikenal dengan istilah individu. Individu ini berasal dari kata in yang artinya tidak, dan dividus ya, dividus ini artinya dapat dibagi. Jadi dalam ekologi, individu merupakan makhluk hidup tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Ini bisa kita contohkan seorang manusia, ini ya, seorang manusia, kemudian sebatang pohon kelapa, seekor kucing, dan seekor belalang. Ini merupakan contoh dari individu. Populasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang artinya rakyat atau penduduk. Populasi ini merupakan kumpulan satu atau lebih individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat tertentu. Ya, ini contoh dari populasi. Misalnya ini tadi ada sekumpulan jamur, kemudian ada sekumpulan padi di sawah, ada sekumpulan sapi yang sedang makan di padang rumput, kemudian ada sekumpulan rumput gajah, ada sekumpulan manusia. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari populasi ya. Ini ada juga contoh dari sekumpulan gajah. Pertumbuhan suatu populasi ditentukan oleh daya biak populasi yang bersangkutan. Makin besar daya biak suatu populasi, maka makin besar populasinya.
Anggota populasi selalu mengalami fluktuasi atau perubahan naik turun, sehingga populasi merupakan kelompok yang dinamis. Perubahan naik turun ini dinamakan dengan dinamika populasi. Ya. Nah, dinamika populasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor namanya natalis. Natalis ini disebut juga dengan faktor kelahiran. Kemudian ada faktor mortalis. Ini disebut juga dengan kematian. Dan yang ketiga ada faktor imigrasi. Imigrasi ini merupakan kedatangan individu-individu baru ke dalam batas-batas tempat populasi. Dan kemudian yang terakhir ada emigrasi. Untuk emigrasi ini merupakan kepergian individu-individu keluar batas-batas tempat populasi. Tingkatan makhluk hidup yang lainnya ini berada pada tingkat komunitas. Apa itu komunitas? Nah, komunitas ini tersusun atas semua populasi yang ada di dalam ekosistem yang bersangkutan. Sebagai contoh, pada sepetak sawah ini terdapat komunitas. Komunitas ini beranggotakan, misalnya di sini ada populasi padi, kemudian ada populasi burung, populasi wereng, populasi siput, ya, dan populasi ular. Jadi ada kumpulan populasi di sana yang saling berinteraksi. Dengan kata lain, interaksi antar populasi akan membentuk suatu komunitas. Secara umum, komunitas ini dibagi menjadi komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Untuk komunitas akuatik ini merupakan komunitas perairan, sementara komunitas terestrial ini merupakan komunitas daratan. Ini contoh dari komunitas akuatik ya. Ada beberapa populasi ikan ini berinteraksi dengan terumbu karang. Ini juga contoh dari komunitas akuatik. Ini contoh dari komunitas akuatik. Ada di sini lebih jelas. Contohnya interaksi beberapa populasi di perairan. Ada interaksi antara perifiton, kemudian nekton, fitoplankton, neuston, bentos, dan lain sebagainya. Ini ada contoh komunitas daratan yang saling berinteraksi. Ya, di sini ada populasi jerapah, kemudian ada populasi rusa dan populasi binatang-binatang lainnya yang saling berinteraksi di sini ya dalam mencari makanan. Komunitas makhluk hidup di tempat tinggal alaminya ini ditambah dengan faktor-faktor abiotik, misalnya faktor yang tak hidup atau lingkungan. Ini contohnya ada udara, air, tanah, dan cahaya. Ini akan membentuk suatu yang disebut dengan ekosistem. Suatu danau adalah sebuah ekosistem yang terdiri atas komunitas bermacam-macam hewan dan tumbuhan danau. Ya, udah jelas di sini ada bermacam-macam komunitas hewan dan ada juga tumbuhan-tumbuhan danaunya ya. Nah, selain itu terdapat juga air, kemudian mineral-mineral, oksigen terlarut, tanah, dan cahaya. Selain ekosistem danau, ada juga contoh-contoh ekosistem lainnya ya. Ini misalnya ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem sungai, ekosistem laut, dan ekosistem hutan hujan tropis. Setiap ekosistem tersebut ini memiliki karakter tersendiri atau ciri-ciri tersendiri. Beberapa ekosistem daratan yang memiliki struktur dan ketampakan vegetasi yang sama, ini memiliki sifat-sifat lingkungan yang sama dan memiliki karakteristik komunitas hewan yang sama pula. Ini akan membentuk yang disebut dengan biom ya atau bioma. Nah, beberapa bioma yang ada di dunia ini antara lain bisa kalian lihat di sini di gambarnya, ada savana, kemudian ada hutan hujan tropis, taiga, ada tundra, ada lagi nanti bioma gurun dan lain sebagainya.
Bisa kalian lihat slide berikut, di sini ada segitiga bioma. Untuk garis ke atas ini berdasarkan tingkat garis lintangnya dan ini akan menentukan suhu ya. Semakin ke atas ini semakin dingin, di bawah ini panas, semakin ke atas semakin dingin. Jadi ini dapat menentukan lokasi suatu daerah juga atau negara juga. Nah, untuk tingkat yang paling bawah ini suhunya tropikal atau tropis ya. Di sini panas berarti ya. Untuk bagian kedua ini suhunya sedang, subarktik dingin, kemudian arktik ini cukup dingin ya. Ini berada di daerah kutub untuk bagian arktiknya. Nah, untuk ke samping ini dihubungkan dengan tingkat kekeringan. Semakin ke kanan, ini ke kiri ini kelembapannya tinggi, semakin ke kanan ini tingkat kekeringannya tinggi ya. Jadi berdasarkan pada tingkat kekeringannya ini dapat juga ditentukan macam-macam bioma yang terdapat di sana. Di sini ada hutan hujan tropis, kemudian ada savana. Kemudian ada di sini gurun ya. Ini biasanya gurun yang panas di sini. Selanjutnya ada di sini hutan gugur. Di sini kemudian ada padang rumput dan ada juga di sini gurun pasir yang dingin atau suhunya sedang. Kemudian tingkat selanjutnya ada taiga. Ini di daerah yang dingin ya. Kemudian tundra ini di daerah yang sangat dingin. Tingkatan tertinggi dari ekologi adalah biosfer. Biosfer ini disebut juga dengan gabungan semua biom yang ada di muka bumi ini. Dengan kata lain, seluruh permukaan bumi dan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya ini disebut dengan biosfer. Biosfer juga dapat dipandang sebagai ekosistem raksasa, bukan hanya dari bagian perairan dan daratnya saja, tetapi juga dari atmosfernya. Ini termasuk ke dalam biosfer. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.